Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nah, kali ini aku mau bahas tentang trik cepat TPS kuantitatif part 3. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, jangan lupa ditonton ya nanti. Ini merupakan soal-soal yang diadaptasi dari soal UTBK yang sering keluar di 3 tahun ke belakang, itu di 2019, 18, dan 17. Yuk masuk ke soal yang pertama. Nah, ini merupakan soal aritmetika gitu. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,7 dikali 5/8 adalah, nah ini kan kalau misalnya ngitung kan cukup lama gitu ya, dan kayak koma-koma gitu kan. Nah, caranya gimana sih? Cara gampangnya adalah pertama fokus ke option gitu. Kenapa harus fokus ke option? Biar kita lebih gampang mencari jawabannya. Nah, kita misalnya lihat nih, ini kan soalnya 0,7 dikali 5/8. Berarti kita fokus ke yang sama-sama 0,7 dulu, biar kita bisa hilangkan dulu si option-option yang nggak sesuai. Nah, misalnya ini yang 0,7 kali 12/8. Kita fokus ke pecahannya. Kalau misalnya lebih besar nilainya, ini kan 12/8 kan lebih besar dari 5/8 kan? Maksudnya nilai 12-nya itu lebih besar dari 5, maka ini udah pasti enggak dong, pasti nilainya juga lebih besar. Ini berarti coret D. Terus yang E, 0,7 kali 10/16. 10/16 kita sederhanakan bagi 2. 5/8. Berarti kan sama aja dong kayak yang soal. Berarti ini juga enggak. Nah, berarti sisanya adalah yang tinggal 3 ini. Kita tinggal sederhanakan pecahannya. Kita tinggal kali 8 aja yuk. Biar hilang dan bisa lebih kecil gitu. Nah, coba yang A, pecahannya kalau kali 8 berarti tinggal 10. Yang B kali 8 sisanya 12. Yang C kali 8 sisanya 10 bagi 2, 5. Nah, berarti pasti yang C dong. Kenapa yang C? Karena kita cari pembilangnya yang terkecil. Kita cari nilai terkecil gitu. Berarti ini kan tadi 10, 12, 5. Berarti yang C. Kedua ini adalah mengenai pola bilangan atau ya aritmetika juga ya. Ini sering banget keluar. Nah, ini ada kotak P dan kotak Q. Nilai dua-dua dalam segi 4P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4P. Nah, ini ya perlu digaris bawahi bahwa hasil operasi aritmetik semua bilangan. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4Q yang paling tepat adalah, nah, cara gampangnya adalah teman-teman harus fokus ke angka belakangnya gitu. Angka belakangnya di yang tengah ini. Kan 22 ya, berarti angka belakangnya 2. Jadi berapa sih kayak aritmetik tambah kurang kali bagi yang hasilnya tuh 2 gitu. Kalau misalnya kita saling kalikan atau saling tambahkan. Nah, ini kan yang paling mungkin ya, paling mungkin. 2 kali 5, 10 enggak. 4 kali 2, 8 enggak. 2 kali 3, 6 enggak. Coba 4 kali 3, 12. Nah, berarti ada satu rumus menggunakan 4 kali 3-nya ini gitu. Kalau 4 kali 3, 12, berarti sisanya berapa? 22 kurang 12, 10. Berarti 2 kali 5, 10. Nah, berarti polanya gitu ya. 4 kali 3, 2 kali 5 gitu. Nah, berarti yang sebelahnya tinggal 3 kali 5 tambah 2 kali 7. 15 ditambah 14. Berapa? 29. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 3, maka hasil kali 9 min X kuadrat per 2 min 2X dan 2X min 2 per X plus 3 senilai dengan, coba kita tulis lagi soalnya. Begini, nah kita harus ingat bahwa si 9 min X kuadrat itu bisa kita sederhanakan dengan rumus yang ajib ya, yang udah kita bahas terus dari part 1, part 2, itu yang A min B kuadrat. Nah, kalau 9 min X kuadrat kan kita sederhanakan jadi 3 kuadrat min 3 kuadrat min X kuadrat kan. Nah, berarti 3 min X dikuadratin. Berarti sama dong, bisa kita sederhanakan berarti 3 min X dikali 3 plus X. Oke, kita tulis. Nah, untuk 2X min 2Y sama 2 min 2X-nya ini, kita tinggal coret-coret aja dong, kan dibagi ya. Berarti 2X bagi min 2X min 1. 2 bagi min 2 min 1. Berarti tulis saja min 1 dan min 1. Sisanya yang X plus 3 kita tinggal tulis lagi. Berarti kita tinggal coret lagi dong, ini min 1 bagi min 1, 1. Terus X plus 3 sama X plus 3, 1. Berarti sisanya adalah yang X min 3, oke? Nah, lanjut ke soal nomor 4, ini tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita disuruh
cari pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kayak gini, ini tuh kita harus ingat bahwa rumus dasarnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Nah, A-nya tuh yang ini ya, yang disumbu Y, B-nya tuh yang disumbu X. Berarti kalau AX berarti ini kali ini, tambah BY ini kali ini, A kali B ini kali ini. Nah, kalau misalnya arsirnya ke atas, itu pasti lebih dari. Berarti kalau misalnya arsirnya ke atas ini lebih dari, kalau arsirnya ke bawah berarti kurang dari. Nah, berarti kita tinggal terapin aja. AX itu berapa? 3X. Ditambah BY 5Y. Terus AB-nya 3 kali 5, 15. Terus ini arsirnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti kurang dari. Nah, berarti gini kan, 3X plus 5Y kurang dari 15. Terus kita tinggal pindah ruasin. 3X plus 5Y min 15 kurang dari 0. Oke, jawabannya adalah yang A. Operasi bundar. Nah, ini tuh sebenarnya aljabar abstrak gitu ya. Jadi bisa diubah-ubah sih simbol ininya. Kita panggil aja bundar ya. Operasi bundar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bundar B sama dengan B kali B min A plus 4. Nilai 2 bundar dikali 3 bundar 1 adalah, nah, ini sebenarnya gampang banget gitu ya. Kita tinggal masukin aja sesuai dengan si syaratnya, si A bundar B ini. Kalau misalnya kita lihat soalnya nih, berarti kita tinggal masukkan ke yang samanya gitu. Ini kan A bundar B, berarti ini karena di dalam kurung, berarti kita selesaiin dulu yang 3 bundar 1, oke? Sesuaiin aja sama rumusnya, B kali B min A plus 4. Berarti yang 3 ini adalah A, satunya ini adalah B. Berarti kita masukin nih, B-nya itu berapa? 1 dikali 1 min A-nya 3 ditambah 4 gitu ya. Kita selesain yang dalam kurungnya 1 min 3 plus 4, 1 min 3 min 2, min 2 plus 4, 2, berarti 1 kali 2, 2. Oke, berarti ini udah. Berarti hasil dari yang 3 bundar 1 ini adalah 2, berarti kita tinggal selesain depannya. 2 bundar 2, ya kan? Hasilnya kan tadi 2 gitu. 2 bundar 2 tinggal kita masukin juga ke rumusnya. A-nya 2, B-nya 2, berarti 2 dikali 2 min A-nya 2 ditambah 4. Berarti selesain yang dalam kurungnya. 2 min 2, 0. 0 tambah 4, 4. 4 kali 2, 8. Segitiga BDC, ini BDC sama kaki dengan BC dan DC. Nah, ini sama kaki ya, soalnya ada si ini juga nih, tanda ininya. Titik A terletak pada garis terpanjang BC jika P sama dengan 35 derajat, ini 35, dan Q sama dengan 40 derajat, maka nilai X adalah, nah berarti kita coba masukkan dulu gitu, si P-nya berapa tadi? 35, oke, udah. Q-nya 40, berarti kita harus selesaiin dulu si segitiga BCD ya. Segitiga BCD ini kan, segitiga ini kan 180 derajat. Berarti kita tinggal kurangin aja dong, 180 derajat dikurangi 40 derajat, berarti 140 derajat. Nah, karena ini segitiga sama kaki, berarti kan nilai sudut ini, sudut D, dan sudut B itu bakal sama. Berarti kita tinggal bagi 2 aja. 140 bagi 2 sama dengan 70. Oke, berarti ini 70, 70, dan 40. Untuk cari di segitiga BDA-nya, biar ketemu si sudut X-nya, berarti kita harus tahu dulu nih si sudut B-nya berapa. Kan tadi di sini 70 dong. Nah, karena ini garis lurus, berarti 180 ya. 180 dikurangi 70, 110. Oke. Berarti di sini 110 tambah 35, tinggal cari X-nya. 110 tambah 35, 145 ditambah X ya. X sama dengan 180 min 145, 35. Jawabannya adalah yang C. Yes, ke soal nomor 7 ini aritmetika sosial. Ini sering banget keluar di UTBK ya. Ini sebenarnya sederhana dan gampang banget. Rasio jumlah uang dimiliki Ara, Bana, Caca itu 3:2:5. Jika selisih jumlah uangnya si Ara dan Bana itu X rupiah, maka jumlah uang Bana dan Caca adalah, berarti kita tinggal fokus ke rasionya, 3:2:5. Terus kita tinggal buat seperti ini. Berarti kan Ara 3A, Bana 2A, Caca 5A. Nah, kalau misalnya kita mau cari selisih dari Ara dan Bana, berarti tinggal A min B dong, berarti 3A min 2A sama dengan A. A-nya itu kan tadi sama dengan X ya, X rupiah. Nah, kalau misalnya kita mau cari jumlah uang Bana dan Caca, berarti tinggal 2A tambah 5A. Nah, sama dengan 7A.
7A, A-nya ganti jadi X, berarti 7X. Hasilnya yang D. Yuk lanjut ke soal nomor 8, ini juga masih aritmetika sosial. Pembelian satu celana memperoleh diskon 60%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 20%. Jika harga awal satu celana dan baju tersebut sama, yaitu P rupiah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju adalah sama dengan rupiah. Nah, berarti kalau gini, ini kan udah diketahui nih diskonannya kan. Berarti harga jualnya itu, kalau misalnya kita tulis dengan 100%, tinggal dikurangin dong sama diskonnya. Nah, berarti harga jualnya berarti 100% kurangin 60%, 40% P ya. Soalnya sini P rupiah. Dikali, tadi kan celananya 40%, harga jualnya, dikali 100% min 20%, 80% P. Sama dengan 40% P dikali 80% P sama dengan 320% P. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan 320% P ini adalah 320 bagi 100 P ya. Terus kita sederhanain lagi deh, tinggal dibagi 20. Jadi 16/5 P. 1/201 kali 202 plus 1/202 kali 203 plus sekian sama dengan kalau misalnya kita jumlahin terus kaliin itu bakal lama ya. Nah, kita cari cara cepatnya itu adalah gampang banget. Kalau misalnya polanya seperti ini, itu jawabannya adalah pecahan terkecil, yaitu berarti berapa? 1/201. Berarti langsung aja jawabannya D. Kenapa? Coba ya, kita buktiin nih. Coba kita buktiin 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 gitu ya. Ini kan sama ya polanya. Coba kita samain. Dikaliin dulu nih, 2 kali 3, 6, dikali 4, 12, 4 kali 5, 20, sampai akhir. Terus kita samain penyebutnya, 60 bagi 6, 10, 60 bagi 5, 3, 2, 10. Nah, kalau jumlahin ini 30/60 sama dengan 1/2, sama aja kan? Nih, sama jawaban ini. Berarti dengan pola kayak gini, jawabannya itu gampang banget itu yang bilangan pertama, 1/201. Oke, masuk nomor 10, operasi hitung. X sama dengan 1/77 min 1/75, Y sama dengan 1/79 min 1/78. Maka hubungannya itu gimana? Nah, X dan Y itu hubungannya gimana? Nah, kalau misalnya kita kurangin dengan samain penyebutnya itu lama gitu ya, sama kayak yang tadi lama. Kalau misalnya pakai cara manual. Nah, cara gampangnya adalah kita tinggal cari selisih dari penyebutnya. Gampang banget kan? Coba contohnya gini. Tapi ini berlaku kalau misalnya si penyebutnya ini sama ya, kayak maksudnya di rentang, misalnya ini 70-an, atau misalnya 80, 90, ya pokoknya harus sama gitu. Nah, berarti tinggal 77 min 75, 2. 79 min 78, 1. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang X dong, berarti 2 lebih besar dari 1, X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Ini gampang banget kan, parah. Nah, ini soal nomor 11, PLTV, persamaan linear 3 variabel. Kalau yang tadi PLDV. Nah, 2X min Z sama dengan 2, X plus 2Y sama dengan 4, dan Y plus Z sama dengan 1. Maka nilai 3X tambah 4Y tambah Z adalah, pertama adalah kita harus pilih 2 persamaan. Nah, kita pakai 2 persamaan awal ya. 2X min Z sama dengan 2, tapi kita harus kosongin si nilai Y-nya nih. Karena kan yang 2X min Z nggak ada Y ya. Berarti kita kosongin, terus yang X plus 2Y kita kosongin yang bagian Z-nya. Itu sama dengan 4, oke. Kita tinggal tambahin deh. 2X tambah X sama dengan 3X, ditambah 2Y ya, karena ini 0 tambah 2Y. Terus ditambah min Z plus 0 berarti min Z sama dengan 2 tambah 4, 6. Nah, terus kalau misalnya udah gini, ini kan udah nih, pilih 2 persamaannya, dijumlahkan, terus kita masukin persamaan yang ketiga, Y tambah Z sama dengan 1. Nah, biar sesuai sama si soalnya nih, 3X plus 4Y, berarti si 2Y-nya ini kan harus ditambah 2Y juga dong. Berarti kita kali 2 aja ya. Berarti kali 2, berarti semuanya kali 2 nih. 2Y, Y kali 2, 2Y, ditambah Z kali 2, 2Z, sama dengan 2. 1 kali 2 ya. Nah, terus kita tulis lagi sih hasil yang tadi kita udah cari. Nah, sesuai dengan urutannya ya, X-nya, Y, terus Z. Nah, terus kita tinggal tambahin deh. 3X, 3X tambah 0, 3X. 2Y tambah 2Y, 4Y. Min Z tambah 2Z plus Z sama dengan 6 tambah 2, 8. Berarti jawabannya yang E. Ini
Kan udah sama banget nih sama soalnya. 3x sama 4y tambah z. Wih, mantep. Nah, gitu aja paling ya. 11 soal yang bener-bener pasti keluar insya Allah gitu. Sering keluar di UTBK. Nah, sekarang kita latihan soal dulu yusku ya. Nah, soal pertama nih. Coba, gampang banget kan jawabannya? Pilih. Apa ya? Udah. Sekarang soal nomor 2. Oke, ini gampang banget kan, parah. Nah, jawab ya kedua soal ini di kolom komentar. So, thank you for coming to the video and tungguin ya part 4-nya kita bahas tentang fungsi, himpunan, permutasi kombinasi, peluang, statistika lingkaran, dan garis. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.